Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya good day my class, good afternoon my class. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mas. Baik. Izin saya mau absensi dulu. Nada Sugara, Delvin Febrianto, Delvin, izin, Rangga Prima, Revo Akbar, di luar, Sultan Syahid, Wahyu Anggara, Zakir Zakaria, Rehan Pratama, Aditya dari Kasaputra. Itu untuk CAP yang sekarang TKJ. Mutiara, Rafli, Aditya Nikaprio, ada Abel, ada. Nah, hari ini materi kita yaitu judul baru, bab baru, bab 3. Materi kita yaitu konteks. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu konteks? Nah, sebelumnya ada yang ngerti tentang apa itu konteks? Belum. Nah, konteks itu ialah menceritakan kembali kejadian yang telah berlalu. Oke, sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian yang telah berlalu. Oke, sampai di sini ada yang tahu apa itu konteks? Coba ulangi apa itu konteks. Nah, simpelnya seperti ini. Konteks itu bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Sebelum kita melangkah ke depan, di belakang itu sudah masa lalu. Nah, seperti barusan kita masuk kelas, yang saya nggak hadir, itu termasuk masa lalu karena sudah berlalu. Kata sekali sebelumnya, nah itu termasuk dari masa lalu. Nah, kira-kira semuanya punya masa lalu nggak? Ya, pasti punya ya. Nah, kita jelaskan dulu ke definisi dari recount ini. Nah, ini dia introduction atau definisi dari recontext. Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, berarti masalah sebuah berita yang sudah terjadi itu disebut dengan masa lampau. Kita lanjut di sini ada goals. Apa itu goals? Ada yang tahu apa itu goals atau purpose? Tujuan. Nah, tujuan dari rekonteks itu yaitu bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca dengan menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi. Maaf ini belum masuk nih. Nah, coba perhatikan di sini. Nada. Coba bacakan apa itu goals dari konteks. Terusin suaranya, kamu lagi. Tujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca dengan menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang terjadi dengan tujuan itu sampai yang terjadi. Nah, coba pahami dulu. Di konteks bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca.
Nah, apa maksudnya di situ? Kamu menceritakan masa di mana kamu liburan kepada contohnya Tiara. Nah, bagaimana caranya Tiara terhibur dengan cerita kamu? Seperti itu. Nah, ini ada tujuan ini informatif, memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman. Nah, nada tadi setelah menceritakan dia memberitahu informasi tentang suatu kejadian. Misalnya apa yang terjadi di saat itu. Contohnya kamu pergi liburan ke mana? Kemana kamu pernah liburan? Ke Padang. Di mana? Pantai, beach. Gundoria. Nah, Gundoria Beach. Nah, oke, satu aja dulu yang ada, oke? Oke ya, sepakat ya? Nah, kamu pergi ke sana, ada apa yang terjadi di sana? Masih? Melihat pemandangan. Jadi kamu menceritakan kepada Tiara. Itu contoh-contoh seperti tadi, kan sudah dibilang sebelumnya itu contoh. Nah, kamu melihat pemandangan dan menceritakan kejadian itu kepada Tiara. Nah, ini dia tadi informatif, memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman. Nah, jadi kamu memberikan informasi kepada si Tiara. Nah, apa itu alat kreatif? Nah, itu menghibur pembaca dengan cerita pengalaman yang menarik. Contohnya, pas waktu kamu berlibur ada sesuatu yang menarik. Ada nggak? Ada. Nah, itu kamu bisa contohnya ini kalau membaca ya. Kalau kamu menceritakan kepada Tiara, bisa jadi dia terhibur dengan pengalaman menarik kamu. Atau kalau kamu nulis teks, orang membaca teks kamu, mereka terhibur dengan membaca cerita pengalaman yang kamu lalui. Oke, sampai di sini paham? Nah, apa itu informatif? Apa itu ini informatif? Memberi informasi apa? Contohnya? Menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Coba pakai bahasa sendiri. Minang apa? Mungkin hari ini bahasa Minang, biasanya bahasa Indonesia, besok lagi bahasa Inggris. Yang mana kan? Yang bawa tujuan. Ini informatif. Informasi. Informasi. Bahasa kamu coba. Kamu orang Indonesia, masih bisa dong. Minimal bahasa Indonesia. Minimal bahasa Indonesia. Memberi informasi tentang suatu kejadian atau Pakai bahasa sendiri. bahasa sendiri ngerti ya. Kan saya sudah jelaskan. Password Minang. Kamu ngerti nggak tentang tujuan informatif itu? Menceritakan Akan diceritakan. tentang Coba kamu. Silakan. Kita belajar. Jadi kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kamu belajar, saya juga belajar. Hah? Menceritakan pengalaman. Nah, ya, itu sederhananya menceritakan pengalaman atau kejadian kepada orang lain atau seseorang. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Nah, apa itu rekreatif? Tadi informatif, siapa nama? Rangga sudah menjawab. Coba yang lain. Apa itu rekreatif? Pakai bahasa sendiri. Menghibur teman dengan pengalaman yang menarik yang telah kita lalui. Oke. Kita lanjut di kita lanjut di karakteristik. Apa itu karakteristik? Jenis-jenis. Ciri-ciri. Ya, silakan. Apa itu karakteristik? Ciri-ciri. Oke, mulai. Ciri-ciri. Karakteristik of the context, seperti ciri-ciri dari sebuah konteks. Nah, di sini ada penggunaan past tense. Apa itu past tense?
Mas, coba mas. Apa itu pasti kira-kira? Ada yang tahu? Enggak. Nah, pasti itu ialah tenses utama yang digunakan untuk menceritakan masa lalu. Nanti gimana? Oke? Bisa ya? Nah, apa tadi penggunaan past tense? Penggunaan simple past tense apa itu? Kita ambil yang ini dulu ya. Simple past tense. Satu, adverb of time. Dua, sama coba kita selesaikan dua dulu. Apa itu simple past tense? Enggak, saya nanya apa itu simple past tense. Nah, saya jelaskan. Simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Dengar. Oke? Apa itu simple past tense? Untuk menceritakan boleh. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mengkritik dari jawaban dari Wahyu ya? Wahyu, gimana? Berarti sepakat? Sepakat ya. Nah, apa itu contoh dari simple past tense itu? Kira-kira simple past tense itu contohnya juga ada banyak kesamaan. Tadi silakan. Saya mau ngomong lagi berbicara tentang sudah. Tolong saya minta tolong nanti diingatkan 10 menit setelah pembelajaran selesai untuk mengisi buku absen dan buku batas pembelajaran. Oke? Sebelum 10 menit pembelajaran berakhir. Ya. Enggak, tangannya. Ada nyata sedikit. Oke. Ya, aman Pak. Bisa kita mulai? Baik, sidang. Cepat ya, berapa menit? 5 menit ya. Betul lagi. Nah, masih ada yang ingat pembelajaran kita tentang konteks itu sampai di mana? Ada yang masih ingat? Belajar konteks kemarin di purpose sampai di mana? Introduction ada? Introduction ada? Belum. Dulu ada konteks gimana? Ini apa? Kita review kembali ya. Oke. Ayo di depan siapa namanya? Sini ya. Harus di depan lah, Pak. Ya, harus di depan. Laki-laki itu harus di depan. Pak. Gak boleh belakang. Apa kemarin itu introduction dari ini konteks? What is introduction dari konteks ini? The konteks is adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali apa? Kejadian di masa lalu. Nah, di sini ada purpose atau tahu artinya purpose apa? Apa?
Purpose itu tujuan. Nah, jadi purpose dari konteks itu yaitu untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Nah, bisa juga dengan menceritakan kembali pengalaman apa yang telah kita lalui. Sekarang video apa? Sudah. Oh, ini Bang. Dia ada di belakang. Oke, mana aku? Nah, dalam bahasa Inggrisnya purpose itu the purpose is of bertujuan untuk memberikan apa bahasa Inggrisnya? Give. Kalau memberikan informasi, give inform. Nah, apa? Coba buka kamusnya. Silakan buka kamusnya. Kamus. Ada dua kamus. Tinggal. Di pustaka, Pak. Api ada beberapa. Nah, coba. Ingat, HP gunanya untuk menerjemahkan, mencari tahu apa yang terserah. Ada Apa? Apa itu memberikan informasi? Kalau memberikan itu give. Kalau informasi itu inform. Apa itu baik Pak? Yang Mbak merasa dia masuk. Yang merasa dia Pak. Apa? Jadi beliau terjadi coba deh. Yang bisa dipelajari coba deh. Tadi Coba. Searching itu apa bahasa Inggrisnya memberikan informasi? Ya semuanya bergerak beraktif. Apa? Coba. Kemudian Pak. Give to inform or entertain reader. Ada gimana? Daripada lama di konteks tujuan apa tujuan konteks kemarin? Memberikan informasi Tujuan dari teks rekaman ini Pak. membaca. Pak. Iya, Betul Pak. tepat, tapi belum tepat ya, tapi belum sempurna ya. Baca saudara Pak. Enggak. Coba ulang lagi apa itu tujuan dari purpose of the context itu? Memberikan informasi atau menghibur para pembaca. Memberikan informasi atau menghibur. Apa maksudnya di sana itu? Apa yang kamu berikan? Informasi apa yang kamu berikan supaya yang membaca punya kamu itu terhibur? Menyelesaikan Pak. Informasinya Pak. Menyelesaikan Pak. Menyelesaikan apa? Informasi. Gimana Pak? Apa yang kamu berikan kepada pembaca Tentang buka. tentang apa? Tentuan tidak buka kejadian. Kejadian apa? Tapi kalau rekam Pak. Ya. Nah, silakan duduk yang baik. Pengalaman Pak yang telah terjadi. Ya, pengalaman apa yang bisa menghibur orang? Kalau pengalaman kamu jatuh dari motor itu bisa menghibur orang nggak? Nah, Pak. Mana bisa? Nah, bisa. Bang, mana Pak? Ya, dari itu tapi Itu konteksnya beda. Gimana? Siapa tadi? Gimana? Ya, silakan jawab Pak. Berbicara aja. Boleh. Siapa? Gimana tadi? Boleh.
Ya, nggak apa-apa, intinya berani dulu. Informasi apa yang diberikan ke Masih besok kita di Goa. itu kira-kira tribun nggak yang baca? Libur apa? Itu termasuk ya? Apa? Itu tidak masa lampau. Tapi itu tidak masa lampau, tapi itu akan ya ini untuk masa lampau. Ya, masa lalu. Menceritakan tadi kisah papan dan tank. Nah, gimana teh serius? Gimana? Nah, membaca bisa terhibur karena kita memberikan informasi yang menghibur pembaca. Salah satu contohnya itu kamu pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, dengar nggak? Dengar di sana? Di sini dengar? Apinya kan? Nanti ada saatnya saya suruh saya dulu nanti. Pembaca itu terhibur karena kita memberikan informasi yang menarik. Nah, salah satunya itu di saat kita berkunjung ke kebun binatang dan ada satu hal yang bikin kita tertarik, lalu kita menceritakan kepada orang lain. Nah, di sini ada struktural recontext. Nah, apa itu struktural? Apa itu struktural? Hah? Di sini Bahasaan dari konteks terbagi dalam tiga. Kang Semarang sudah mau itu. Struktural. Nah, bukan memang ada loh. Namanya kan ada Nah. tuh. Lihat lah. Di sini bisa kita lihat. Tapi lo, Powo. Kalau mendengarkan. Woi bapak nggak video lah. Nah, yang pertama ada orientation. Apa itu orientation? Bagian Pendahuluan. bagian pendahuluan atau pendahuluan dari teks dengan kan dibahas. Gimana? Coba presentasi kali. Di model kan ada tuh. Ya Pak. Coba bacain. Bagian orientation merupakan bagian Pendahuluan pendahuluan apa? atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Ya Pak. Ya, Pak, kamu gimana? Model kamu. Menurut saya kan Nama Pak. kamu siapa? Akhir Pak. Oh kedua itu Pak. Apa itu? Jelas Nah, tadi sudah disebutin sama Rangga ya? Wahyu Pak Pak. Wahyu. Rangga mana? Oh, sorry. Wahyu. Katanya orientation itu merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan. Nah, itu benar ya. Di sini juga di modelnya Miss juga ada tertera di sana. Orientation itu merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation itu menceritakan siapa saja yang terlibat dalam kejadiannya atau dalam cerita. Nah, apa contoh dari orientation itu? Saya sudah bikin di sini. Wah, ini contohnya. Tahun lalu saya berkunjung ke, nah itu pembukaan Pak. Iya Pak. Iya ya. Nah, last year artinya tahun lalu. Ya. Tahun lalu itu biasanya digunakan untuk menceritakan di tahun sebelumnya. Oke? Nah, ada di sana contohnya pertama adalah last year. My family and I decided to visit Yogyakarta for a week long vacation. We were excited because it was our first time there. Nah, itu tuh ada event, ada yang bisa bantu apa itu event? Ada di modul. Bagian yang merupakan ini tidak tidak cerita. Kalau ini kita ceritakan cuma jadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Oh, mantap. Mantap. Nah, di event ini kita membuat inti cerita atau memberikan isi dari cerita tersebut. Nah, di sini ada contohnya itu on the first day ada we visited Rockwood Temple. We wake up early to catch the sunrise. Nah, yang ketiga ada reorientation. Bisa bantu? Bagian reorientasi yang berisinya dimulai dari cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Dan ini bisa disebut juga akhir atau untuk bagian cerita. Nah, Ini. nah, reorientation itu di sini dijelaskan itu kesimpulan ya. Nah, kesimpulan dari cerita yang kita buat atau kita merupakan pendapat pribadi dari
pencerita. Nah, berarti reorientation ini kesimpulan dari cerita yang kita buat, lalu kita reorientasikan. Dan juga merupakan pendapat pribadi dari penceritaan. Bisa disebut juga hasil atau bentuk dari sebuah cerita. Nah, di sini ada karakteristik of the context. Kemarin kita bahas separuh ya tentang menggunakan simple past tense. Kok halaman? Nah, saya minta nanti sudah dicatat dari masing-masing. Saya sudah bikin contoh di sini. Baik, Pak. Ya, Saya modul Bang. ya. Ya, baca tadi selang dulu. Atau ini saya berikan satu lembar ABS kosong. Saya modul Pak. Modul Pak. Nanti supaya nanti mana tahu ada perbedaan yang menurut saya antara mis, saya gampang. Berapa orang di sini? 10 warga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup nggak? Pas ya? Pas ya? Katanya sudah tadi lah. Pas Pak. Soalnya itu dia udah. Silakan dibagi Delvin satu orang sampai Berarti menit selesai. Ini Pak. Delvin. Kalau peralatan Pak. Sebentar lagi, sabar. Oke, kita bahas dulu sedikit mengenai tentang menggunakan simple past tense. Mulutnya. Ini. Nah, di sini saya ada bikin word. Ada. Udah dibagi semua. Duduk masing-masing. Silakan lihat di sini. Silakan duduk dulu, tenang. Kumpulkan modul. Silakan. Kumpulin modul. Ingat 1.20 kita masih kembali, oke? 1.50 apa? 1.50. Masukin di masukin di nah, lihat ke sini. Bawa, ayo nada dulu. Ya, Nah, lu nampak ni Bang? Gurunya nampak tak? Nampak? Ah, tu nampak tu nyoba. Oke, sekarang Menyebelin. Mana mau itu Bang? Kapibara. Ano mo yun? Kapibara na rin. Kaya wala yun. Ay, cool. Ay, parang daw. Video sila. baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nama? Nah, kita tadi udah masuk di struktural konteks kan. Nah, berarti kita masuk ke contoh lagi. Contoh dari konteks.
Oh lupa ya Pak. Nah, di sini ada example of the context. Nah, tadi apa itu orientation? Apa itu tadi orientation? Bagian perkenalan atau pendahuluan. Halaman terakhir Pak. Di modul ada di halaman. Coba. Kalau contohnya nggak ada di halaman di modul. Tapi ada penjelasan tentang orientation, event dan break orientation. Nah, tadi sudah disebutin sama Raffi apa itu orientation, katanya perkenalan atau pembukaan. Nah, sekarang event. Bagian ini pun merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Bagus. Nah, Wahyu bilang event itu inti dari semua cerita. Dengar dulu. Wahyu bilang event itu inti dari sebuah cerita. Nah, sekarang masuk ke orientation. Apa itu orientation? Nama Pak. Reorientation. Gimana? Terus Pak. Di sini reorientation. Ya, apa itu reorientation? Tadi Raffi sudah bilang orientation itu pembukaan. Ya. Nah, Wahyu juga bilang event itu inti dari cerita. Sekarang reorientation. Kesimpulan. Nah, di sini ada example itu beautiful day at Jogja. Di sini ada orientationnya itu last week. My friend and I went to Jogja. We visited many place. Nah, kemarin kita belajar juga itu untuk free konteks itu kita menggunakan verb to. Silakan verb to di satu kalimat ini yang mana yang verb to-nya? Kata kerja kedua. Ingat kata kerja kedua itu kata kerja pertama yang ditambah ed. Silakan. Defender. Yang mana? Coba maju ke depan tunjuk. Aku paham. Silakan. Belum paham. Ini ada spidol. Tuan Pak. Enggak di kalimat pertama di orientation. Bawa cerita doa. Sabar ya, kita bahas kalau ini baris berbaris ya, paragraf per paragraf, oke? Ya. Sip. Ya. Nah, sudah ya. Nah, Pak. Woi, makasih Pak. tadi siapa Delvin ya? Ya, Delvin. Itu jawab verb to dari orientation itu visited. Ya. Ada yang keberatan? Nah. Gimana? Ada tanggapan? Apa? Ada Pak. Ada penambahan? Pak. Penambahan Pak. Ya. Anu Pak, my friend Pak. I win Pak. Iya Pak. Delvin ya. Ya. Mana itu? Ayo Pak. Nah, di mana yang mana apa namanya adverb of time-nya, keterangan waktunya. Dia yang di Silakan maju, silakan tulis garis mutiara, mutiara ya. Garis bawahi. Nah, gimana? Setuju? Setuju. Kasih atas buat tiara dulu. Sekarang ada nggak yang mau menambahkan di baris pertama? Silakan. Ada atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup. Cukup Pak. Nah, sekarang kita masuk event. Coba. Coba yang mana tadi adverb of time-nya dan kata kerja kedua verb to.
Silakan. Yang bisa saya garis 2 orang. Ingat, verb to itu yang ditambah ed dari kata kerja pertama. Silakan. Coba mau maju silakan. Ya, satu orang satu. Itu apa? Enggak, maksudnya itu kalimat apa? Ayo ada makasih ada duit. Ada lagi, silakan. Ada nambah lagi? Ayo dong. Silakan. Cuci tangan dulu ayo. Kau balik lagi ya. Iya. Enggak usah. Maju bisa. Ayo, kita latihan ini kalau salah berarti. Ayo, Rafli, silakan maju. Ayo, enggak perlu tahu salah. Silakan. Ayo. Gimana? Revo ya? Silakan Revo. Gimana? Ayo silakan yang lain. Adik sama Rangga. Ayo silakan. Yang di sebelah sini udah semua nih. Ayo Rafli. Bisa? Nada? Wahyu? Adit? Rangga? Ayo kita masalah kita perbaiki. Nah, kita setelah ini masuk latihan dong. Ini masih banyak ini. Ya, kalau mau silakan lagi apa? Ya, jangan ribut. Saya kasih apa sebelum bicara? Ini masih people. Ya, mana? Ini. Coba tangan dulu. Ya, silakan maju. Ya, silakan berdua spin aja. Harus berani. Ayo, Rafli silakan. Ya, kasih aplaus buat Rafli. Ini masih banyak. Weh, mantap. Terima kasih. Yang ada ide silakan. Yang ada ide, Pak. Ya. Ide yang dengan Pak. Dulu Bang, ada Bang. Silakan. Belum saya kasih satu contoh lagi ya. Saya kasih satu contoh lagi. Sebentar. Nih seperti ini juga masuk ya. Ini ya, maaf ya. Mana? Ya, betul. Aku jawab itu tadi. Ya, kan masih banyak yang lain. Ayo, silakan gantian.
Arun. Kata yang sama diulang kamu. Sama kan? Awak ko iba naman. Benar Pak. Iya. Ayo. Yang paragraf 3 enggak, Pak? Ya, paragraf 3 nanti. Kalau udah ngerti paragraf pertama dan kedua, berarti itu sudah bagus. Ada when. Sekarang kedua lagi dua tiga. Boleh, Miss? Dua lagi itu di sekitar itu. Di atas desain juga ada, di atas finish juga ada. Nah. Ayo di atas finish itu juga ada. Ya, paragraf sama jadi ada. Yes, desain. Emang Pi. Awak bangnya Harus tahu loh, kita mau ngerjain latihan ini habis ini. Yo, tunjukin yo. Kata kerja pertama di tahun. Yo. Asli suka. Nah, itu paragraf 3 tuh, Miss. Kalau ada judul tadi dari mana, Miss? Yang paragraf 2, Pak. Paragraf 2 udah berapa boleh, Pak? Masih coba. di atas desain itu, di atas desain lihat Dua. di atas desain itu kan ada tuh big when Coba baca dulu. Baca. Habis itu analisis yang mana? Pak, ini aja tuh read out dulu, Pak. Ini Pak. Nah, Pak. iya Nah, ini silakan Bayu. Kau boleh Pak? Bisa. Bisa. Ayo Wen ya, ini Wen. Pak, sebelah mikir itu taruh, Pak. Yang mana? Coba kasih aja dulu. Kenapa, Pak? Enggak masalah. Sebelah mikir, Pak. Sniper mana? Nah, jadi C, Pak. Cik. Coba kasih aja. Itu tidak Pak. Ini C, Pak. Salah sama ya. Orang dulu, Pak. Orang dulu, Pak. Salah, Pak. Sudah, Pak. Coba cari dulu. Atau udah cukup? Kita masuk latihan langsung. Saya mempersilakan ini. Silakan. Dari sini. Setelah mengerti kita masuk latihan. Kalau belum mengerti kita bagi ya. Pak, yang D, Pak. ED. ED. Kalau ini tuh kata kerja pertama itu dulu. Awak tahu? Nah, silakan. Ayo. Benar Pak. Oh, pengarang sih ya. Kalau cek, Pak. Mana? Leo itu mana? Apa? Leo itu mana? Leo. Leo. oh situ tuh di Itu bisa. Lihat nih. Salah, lama, Pak. Salah. Belum mungkin yo, Pak. So, Federation. Aduh. Tadi terus, Pak. Nah, yang mana? Coba aja guys. Ini kan masih banyak nih. Satu. Nama. Hari ini penuh, Pak. Oke, kita cukupin dulu ya. Kita coba latihan pertama. Anda tahu. Ini juga termasuk ini akar of time. Progress dalam waktu pertama. Pak. Sudah, awak. Karena kalau dia ya. Benar Pak. Itu Pak. Coba kita masuk di latihan dulu ya, silakan. Itu. Ini ada satu lagi kalau Nanti dia, Pak. Ayo silakan dulu. Gimana? Kita masuk ke latihan dulu ya. Ini saya berikan satu kalimat. Ini silakan digaris yang mana yang ada penggunanya, yang mana
Yang kata kerja kedua. Dewa. Oh Oh iya, tadi udah. Mana tuh semuanya ya? Bang Mister. Betul itu sudah Ini yang penawal ya, sini kerjanya Pak. Ini ketemu ya. Ya. direktur Pak. Dari sini Pak. Sana. Dari sini ini penawal ya. Office ke Pak Wai Pak. Bukan itu kan Pak. Yang belum dapat, Siap. kamu udah dapat? Oh ada deh Pak. Oh sudah isi Pak. Yang ini Pak. Ya sama. Garis ini, karena baca akta lagi. Dari sini Pak. Ya, dari sini. Nada udah dapat? Silakan. Oh, disuruh apa sama Mr. Ami? Ini kamu, Pak? Ya, apa namanya? Oke, oh di garis-garis ya. Sama itu. Oke kan fine. Sama sekalian bikin itu ya, orientationnya, pembukaannya, event sama orientation bentuk. Oke? Silakan. Iya. Yang ini dari sini Pak. Dulu Pak. Silakan analisis, tandai yang mana yang berdiri sama aktor of time-nya. Sekalian orientation, event dan reorientation. Oke? Jadi itu Izin ya. Silakan kerjakan, saya sambil absensi, ambil absensi ya. Untuk ini yang pada ya. T E I. Nah, silakan sebut namanya ya. Nada saudara. Silakan. Silakan tugas ini. Sekarang tanggal 17. 17 ya? 16. Delvin Rangga Prima Rifo Akbar Sultan Syahid tidak ada lagi ya. Wahyu Anggara Zakir Zakaria Raihan P Raihan P ini siapa nih? Putra Bagi si Eko, semua yang Aditya Aditya ya? Tadi Pak. Bagian yang pertama ini kali ada cara apa? Nanti kan ini Pak. Nih, apa ya? Iya Pak. Tenang, Sekarang yang PKJ Mutiara Putri Kita tempat kedua ya. Pak jadi ada dua. yang pertama Aditya DiCaprio. Yang DiCaprio tadi Sana lo. sakit atau Aditya apa Dia gimana? dia. Wah, jangan lihat lah. Rapi. Ada Aditya siapa? DiCaprio Siapa? sakit apa? Bos, ada siapa? Aditya DiCaprio. Ada sakit. Ambil beberapa. Sakit. Udah sebentar ya. Pak, di gua masih ya Pak. Coba sama Pak.
Yang pakai ini aja saya Oi, masih ada nih. Udah siap. Oh iya lah. Putar deh. Ada cerita apa cerita? bikin Mana lagi ada sana? saya ini lah dikasih gas Tupi kan, Pak. Masih ada, Pak? Ah, saya yuk. Kamu saya. Mau sih dia. Ya. Mau 200 deh. Enggak, bukannya hiburan. Mana? Oke. Mari kita duduk Ada. Woi, itu kemarin. Bagus. Tinggi banget sih. Tinggi banget. Sakit ini tak. Iya, sedikit. bikin Udah siap. jadi ya yang mana revolusi yang sudah silakan dikumpul ya yang mau Yo jadi ya. Pak. Kau bantu apa? Tadi sini sini. Facebook kau yo nak ni. Iya. Cici Mister dah ni. Monggo. Mister lah. Bikin video. Yang semua berdua lah. saya nggak ini tadi lagi reception maaf ya Very good, Nada. Good job. Nah, pintar. Jangan lupa kertasnya dikasih nama dan kelas biar dikumpul sama Mr. Agus ya. Oh yo Miss. Merah-merah je. Masa dah. Let's go. Dah. jam berapa sekarang jam berapa Yo cabut lain. Aku sih semuanya pakai di belakang. Oh iya enggak? Iya. Ya, pas enggak. silakan dikumpul Bagus. Bagus. Ya, bagus ya. Enjoy. Mr. Agus jangan lupa dikasih nama dan kelas kertas KPD-nya. Zakir ini jurusan apa DAP. Zakir DAP. nah, silakan dulu buat prodinya jurusannya Kalian oke lagi dulu. Oh jurusan. Wah. Oh, sini boleh buat apa? Dah, ini yo. Dah siap. Maju lah, maju. Dua jalan bulan hari. Ya, Ya kepar deh kami. Jangan lebih sekolah. silakan LKPD selesai silakan duduk nah, silakan duduk Mister di baju mister kata kasih. sebentar Gas Oh, kami. Mister kau bilang lah. belum Wah, kita boleh. Mister, nanti video Mister. Ayo, ya. nanti tutup dulu Hari jam berapa? ayo silakan duduk kita tutup pembelajaran kita membacakan doa kepada Asyhadu an la ilaha illallah
Bagi tengah kon. Sudah lah. Sekolah. Belum saya kagak tuh. Ayo silakan. Kurang berapa kan? Berapa? Masa Satu, dua, tiga, gimana? Iya.